Hai, jadi banyak pertanyaan yang masuk yang pertanyaan itu mirip-mirip sih. Ada yang bilang seperti ini, ada yang tanya seperti ini. Bagaimana sih caranya mengajarkan anak-anak bahasa asing sejak usia dini? Terus ada juga yang bilang kapan sih sebenarnya umur yang cocok untuk mengajarkan anak-anak bahasa asing? Nah, berbicara tentang bahasa asing sebenarnya mungkin ini yang tidak banyak dilakukan oleh para orang tua, khususnya orang-orang tua milenial saat ini, itu cari tahu dulu apa sih alasannya kenapa kita mau mengajarkan bahasa asing ke anak-anak. Jadi kalau alasannya tidak jelas, saya tidak yakin, bisa jadi nanti jatuhnya tuh cuma gaya-gayaan gitu. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris itu, misalnya dalam hal ini bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris itu dipakai, dipaparkan ke anak-anak hanya untuk gaya-gayaan, saya yakin dan percaya anak ini tidak akan menggunakan bahasa Inggris dengan baik, dengan sempurna, atau pengucapannya juga baik. Itu tidak akan maksimal. Jadi kembali dulu ke niatnya, untuk apa sih kita mengajarkan bahasa asing ke anak-anak? Apakah memang misalnya kita mau anak ini akan mampu berkomunikasi dengan orang yang berbahasa Inggris misalnya, atau kita mau pindah ke satu negara di mana misalnya bahasa Belanda yang akan dipakai, jadi kita mau anak ini belajar bahasa Belanda atau bahasa Jepang dan seterusnya. Jadi harus jelas dulu apa niatnya, dan targetnya ini harus konsisten ke depannya supaya anak-anak juga bisa terarah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya saya juga mulai penasaran, oh iya ya, benar ya, kapan ya anak-anak sebaiknya dipapari bahasa-bahasa asing, terus diperkenalkan misalnya dengan konten-konten yang berbahasa asing, padahal misalnya mereka masih sibuk memperbaiki bahasa Indonesianya. Nah, dari riset kecil-kecilan itu saya menemukan beberapa informasi yang juga kebanyakan orang setuju dengan ini. Nah, yang pertama, pertanyaannya adalah kapan anak-anak sebaiknya diajari bahasa asing? Now, although Lenenberg's critical period hypothesis states that the ideal window to acquire a language is age 2 to 13, synapses in the brain's cortex actually start forming much earlier than that. Jadi sebenarnya tidak ada umur yang pasti. Kalau yang saya dapat itu, jadi anak-anak itu bisa diajari bahasa asing sedini mungkin. During the second trimester of pregnancy. And there's pretty convincing research that shows language development starts before a baby's even born. So it's probably never too soon for a pregnant mother to speak to her baby. Gimana sih cara bikin berbahasa Inggris semenjak dari dalam kandungan? Ngobrolnya bahasa Inggris, karena kan sebenarnya mereka ruhnya ditiupkan 40 hari ya. Jadi apapun sebenarnya mereka sudah merekam. Jadi tidak perlu misalnya menunggu 2 tahun atau 3 tahun, tapi sedini mungkin. Bahkan ada yang sampai masih hamil sudah diajak ngomong dalam bahasa asing. Tapi yang harus dicatat baik-baik, garis bawahi baik-baik, itu pada saat kita mengajarkan anak-anak bahasa asing itu kita harus memperlihatkan perbedaan yang jelas, bahwa ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris misalnya. Kalau yang di Indonesia sih yang banyak itu bahasa Inggris ya, bahasa asing yang diajarkan ke anak itu bahasa Inggris. Nah, perlu dicatat baik-baik, harus perbedaannya harus jelas, mana bahasa Inggris, mana bahasa Indonesia, supaya anak-anak tidak bingung. Jangan sampai ada yang melakukan seperti, oh misalnya ya, oh itu jangan di-touch, itu jangan di-touch. Atau anak-anak juga sebaiknya tidak diajari menggunakan struktur kalimat seperti ini. Oh, tolong ambilkan elephant yang warnanya blue itu dong. Betul-betul harus konsisten. Dan tentu penggunaannya maupun pengucapannya, pemaknaannya juga mesti benar. Jadi not is little larang loh ya. Gitu. Itu udah sangat salah di semua aspek. Gitu. Jadi benar. Ini sebaiknya dihindari ya. Jadi karena perbedaan di sini anak-anak akan bingung mana yang bahasa Indonesia, mana yang bahasa Inggris. Jadi kalau memang mau mengajarkan anak-anak bahasa Inggris boleh sedini mungkin, tapi struktur kalimatnya juga harus dilatih dengan struktur kalimat yang jelas. Misalnya struktur kalimat bahasa Inggris harus 100% bahasa Inggris, struktur kalimat bahasa Indonesia juga harus 100% bahasa Indonesia. Enggak,
anak tahu bahwa brand belajar dan kemudian mengadopsi itu bahwa kalau bahasa Inggrisnya gramatikal bener, pronunciation-nya bener gitu. Dan kalau dia pakai bahasa Indonesia juga bener. Yes, tapi Nah, pertanyaan berikutnya adalah terus bagaimana caranya mengajarkan anak-anak bahasa asing? Jadi kita bicara ideal dulu ya. Jadi idealnya sebenarnya orang tuanya dulu yang harus paham dan menggunakan bahasa asing itu secara fasih, secara lancar ya. Jadi di rumah kapanpun itu mereka bisa ngobrol, mereka bisa mempraktekkan bahasa itu langsung ke anak-anaknya. Karena sebenarnya kalau anak-anak usia dini mereka tidak peduli, mereka tidak akan bertanya kenapa tata bahasanya seperti ini atau kenapa grammarnya seperti ini. Tidak akan mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jadi langsung saja praktekkan ke anak-anak. Tujuan lainnya kenapa orang tuanya yang harus menggunakan bahasa asing itu supaya anak-anak juga bisa membedakan langsung mana bahasa Indonesia, mana bahasa Inggris. Terus yang lain juga ada contoh untuk anak-anak melihat struktur kalimat yang baik, pengucapannya yang baik juga, semua itu dibutuhkan. Mereka butuh model. Nah, model yang tepat itu adalah orang tuanya di rumah. Terus kalau misalnya orang tuanya tidak bisa bahasa itu gimana dong? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Sebenarnya ya sebagai orang tua idealnya itu kita dong yang harus menunjukkan dulu bagaimana caranya belajar. Kita menuntut anak-anak untuk rajin belajar, untuk semangat belajar. Di sisi lain mereka tidak melihat figur bagaimana caranya belajar. Jadi contoh yang paling baik adalah dari orang tuanya. Sama-samalah belajar bahasa asing itu. Nah, langkah selanjutnya kalau memang ternyata orang tuanya betul-betul tidak bisa menggunakan bahasa itu, langkah alternatif yang bisa kita lakukan adalah dengan mengeksplorasi anak-anak ke media-media yang berbahasa asing tersebut. Bikin juga buku, media-media semua yang ditontonkan ke Muntas semua berbahasa Inggris. Misalnya kita mau nih anak-anak bisa bahasa Inggris. Jadi eksplorasi mereka, fasilitasi mereka dengan tontonan-tontonan yang mendidik, tontonan-tontonan yang berbahasa Inggris yang bukan bahasa Inggris yang campur-campur ya. Sebaiknya pakai eksplorasi mereka ke tontonan-tontonan yang berbahasa Inggris 100% supaya aspek bahasanya itu bisa sempurna. Mereka bisa melihat contoh yang sempurna. Gunanya itu mereka bisa langsung mendengar bagaimana penggunaan bahasa itu. Jadi selebihnya mereka bisa meniru karena anak-anak itu paling jago dalam hal meniru. Mau itu meniru bahasa, meniru gaya pengucapan atau meniru tutur kata. Jadi fasilitasi anak-anak dengan konten-konten yang berbahasa asing yang kita mau. Ini khususnya kalau orang tuanya tidak mampu menggunakan bahasa asing tersebut. Nah, selanjutnya praktekkan bahasa itu secara intensif. Nah, ada dua caranya. Yang pertama yang seperti saya bilang di awal, itu orang tuanya yang harus intensif menggunakan bahasa itu supaya anak-anak juga mendapatkan teman bicara. Mereka terfasilitasi untuk mempraktekkan bahasa asingnya. Nah, tapi kalau misalnya orang tuanya tidak mampu menggunakan bahasa itu, orang tuanya harus mampu memberikan atau menciptakan situasi di mana anak-anak ini bisa mempraktekkan bahasanya, misalnya mengajak teman yang lain misalnya ke rumahnya atau mengundang teman anaknya ini yang juga mau mempraktekkan bahasa Inggris. Intinya harus membawa anak-anaknya ini ke lingkungan di mana bahasa Inggris ini misalnya bisa mereka tuturkan, bisa mereka praktekkan. Khususnya kalau orang tuanya tidak mampu menggunakan bahasa asing tersebut, ya yang perlu dilakukan adalah orang tuanya harus mampu menemukan mentor yang tepat untuk anak-anaknya. Baik, itu saja hari ini dan jangan lupa mari bijak berbahasa ke anak-anak dan temukan mentor yang tepat untuk mereka. Sampai jumpa.